Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Fitriani Mongarofah, NIM K7121095 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Saya di sini akan menyampaikan penjelasan tentang pengertian etika, Pancasila sebagai etika, dan juga 3 aliran besar etika. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas terstruktur 2 mata kuliah pendidikan Pancasila. Adapun tujuan untuk materi kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian etika, Pancasila sebagai sistem etika, dan 3 aliran besar etika. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu pengertian dari etika. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat. Menurut Webster Dictionary, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, dan juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. Menurut Burhanuddin Salam, istilah etika berasal dari kata Latin yakni etik, sedangkan dalam bahasa Grek, etikos, yaitu a body of moral principle of value ethic. Arti sebenarnya ialah kebiasaan atau habit. Jadi, dalam pengertian aslinya, apa yang disebut baik itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada saat itu. Dalam bahasa Arab, etika disebut juga dengan akhlak, merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama. Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar atau standard of conduct yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan seseorang. Misalnya saja, mencuri dikatakan sebagai etika buruk dan saling menghormati satu sama lain dikatakan sebagai etika yang baik. Nah, yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem etika. Di sini dikatakan bahwa Pancasila itu sebagai sebuah acuan atas sebuah tindakan, perilaku, dan yang lainnya untuk ke arah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Pancasila juga merupakan konsensus moral untuk mengkaji moralitas bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, secara umum, Pancasila merupakan suatu alat, acuan, dan konsensus sosial untuk mengukur nilai dan mengkaji suatu moralitas bangsa, perilaku, tindakan, nilai norma, dan yang lainnya. Apakah baik atau buruk, benar atau salah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Sebagai contoh, perbuatan atau tindakan melarang seseorang untuk memilih agama dan kepercayaan merupakan hal yang buruk, salah, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan perbuatan atau tindakan menghargai pendapat orang lain merupakan hal yang baik, benar, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai 3 aliran besar etika. Langsung saja yang pertama yaitu ada aliran deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajibannya. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi sendiri adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Setiap tindakan dikatakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral dan demi kewajiban moral. Contohnya, seorang pelajar yang menjalankan kewajibannya untuk belajar dan menuntut ilmu. Kita tahu sendiri bahwa salah satu kewajiban seorang pelajar yaitu menuntut ilmu dan juga belajar. Maka dilihat dari teori ini sudah termasuk dalam teori deontologi. Yang kedua, aliran teleologi. Pandangan etika teleologi
yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban, nilai norma, dan yang lainnya. Jadi kita tahu sendiri bahwa aliran ini berbanding terbalik dengan aliran atau teori deontologi. Etika teleologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah egoisme etis, yaitu apabila tindakan atau perilaku tersebut memberikan akibat atau berakibat hanya untuk pelakunya. Dan yang kedua yaitu utilitarianisme, yaitu apabila tindakan atau perilaku tersebut berakibat untuk banyak orang. Dan yang ketiga adalah etika keutamaan. Etika ini mempersoalkan pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh besar. Kesimpulannya dari materi yang saya jelaskan ini yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan ukuran penilaian dan untuk mengkaji terhadap suatu moralitas bangsa, perbuatan, dan nilai atau sistem nilai yang diterapkan dalam masyarakat, apakah moralitas bangsa, perbuatan, dan nilai atau sistem nilai tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila atau tidak, serta baik atau buruk. Jadi di sini Pancasila itu merupakan adalah alat ukur atau sebuah alat untuk acuan. Yang kedua yaitu arti etika. Arti etika di sini adalah sesuatu untuk mengukur, menilai, dan mengkaji suatu moralitas bangsa, perbuatan, atau sistem nilai yang ada. Dan yang ketiga, etika memiliki 3 aliran besar, yaitu yang pertama etika deontologi, yaitu baik buruknya suatu tindakan disesuaikan dengan kewajiban. Yang kedua, etika teleologi, yaitu baik buruknya tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatannya. Aliran teleologi dibagi menjadi 2, yang pertama egoisme etis yang berdasarkan berdampak pada pelaku, dan yang kedua utilitarianisme yang berdampak pada banyak orang. Yang terakhir yaitu etika keutamaan yang menekankan pada pengembangan karakter moral. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Apabila ada saran atau kritik dari kalian, komen ya di kolom komentar. Saya cukupkan untuk video kali ini. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.